Salam sukses buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan bahas gimana caranya kita cari cuan ya dengan indikator Relative Strength Index atau RSI. Nah, indikator ini ada di saham, kripto maupun forex. Jadi teman-teman bisa pelajari. Tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang sehingga bisa membantu teman-teman untuk lebih belajar dunia saham, kripto maupun forex. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe. Video kali ini kita akan coba bahas ya gimana caranya kita cari cuan dengan menggunakan Relative Strength Index indikator. Kita praktek nanti, tapi sebelumnya teman-teman harus pahami dulu fungsi dari indikator Strength Index itu sendiri. Nah, saya coba identifikasi di sini bahwa fungsi indikator RSI itu akan menunjukkan pasar kondisi overbought dan oversold. Nah, skalanya itu 0 sampai 100%. Di sini menunjukkan bahwa adanya nanti di saat kita trading itu adanya titik jenuh pembelian dan titik jenuh penjualan. Atas indikator RSI itu seperti apa sih nantinya? Nah, di situ nanti akan ada skala sekitar 70% yang menandakan bahwa itu adalah titik jenuh pembelian dan kondisi skala 30% yang menyatakan bahwa di situ adanya indikator titik jenuh penjualan. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa saya coba ambil contoh RSI itu nanti seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini area titik jenuh pembelian dan di sini ada area titik jenuh penjualan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah lantas gimana cara kita menggunakan RSI saat kita proses trading? Nah, di sini saya coba jelaskan. Oke, mari kita praktek. Oke, kita lanjut praktek ya. Kita coba praktek di koin yang sedang hype dan di sini juga saya akan coba nge-share gimana caranya menggunakan indikator RSI di koin-koin yang sedang hype. Oke, di sini kita sudah tentuin nih koin yang hype itu saat ini Matic ya. Atau mungkin kita bisa pakai Cardano, tapi saya coba pakai Matic dulu. Di sini kita coba analisa menggunakan indikator RSI. Nah, kita cek RSI-nya, kita input. Nah, grafiknya itu sendiri dia fluktuasinya tinggi ya. Nah, di sini ada kondisi yang perlu teman-teman lihat bahwa area-area sini itu area-area titik jenuh ya. Kemudian di sini juga ada area titik jenuh. Ini yang dinamakan dengan area overbought. Ya, ini area overbought-nya. Dan di sini ada area-area oversold atau titik jenuh penjualan. Nah, ini yang kita pakai ini indikator di 14 hari ke belakang ya. Nah, kalau untuk trading di koin-koin yang sedang hype, teman-teman bisa pakai di indikatornya yang lebih rendah dari 10. Dari 14 ya. Saya biasanya pakai 10 atau mungkin teman-teman punya cara trading sendiri pakai indikator yang lebih rendah lagi. Nah, di sini kita bisa lihat. Kemudian juga untuk koin yang sedang hype juga saya akan ganti juga nih. Di sini kan batas overbought-nya ini sekitar 70% dan 30%. Saya akan ganti di batas overbought-nya itu di 80%. 80% dan 20%. Tujuan saya kenapa sih saya mengganti batas overbought dan oversold-nya ini? Agar saya lebih tepat dalam mengambil keputusan. Dimana kalau misalnya saya tadi pasang di 70%, oh ternyata saya udah mendekati nih, saya buru-buru ngejual, ternyata dia masih bisa naik lebih tinggi gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya saya pakai contoh ini, misalnya dia turun nih, indikatornya saya coba cari yang turun ya, misalnya yang lebih di bawah. Nah, kalau tadi nih area sini, kalau misalnya saya pakai indikator yang jauh lebih, indikator overbought-nya lebih rendah, misalnya 30% tadi, saya akan salah mengambil keputusan. Nah, mungkin saya akan jual di sini, saya akan beli di sini, padahal dia jauh bisa turun lagi dan saya bisa beli dengan harga yang lebih murah. Itu cara analisa kita kapan kita jual dan kapan kita beli menggunakan indikator RSI. Kemudian yang perlu teman-teman paham juga bahwa indikator RSI ini juga ada fungsi lain.
fungsinya itu adalah perubahan tren. Nah, targetnya di sini ada skala itu 50% itu skala penentuan perubahan trennya. Jadi ketika line-nya ini berada di atas 50%, itu kondisinya masih akan ada tren kenaikan. Tapi kalau jika untuk line-nya ini berada di bawah 50%, itu menandakan bahwa trennya akan mengalami penurunan. Nah, misalnya kondisinya kayak gini, trennya misalnya 62%. Saya masih terus yakin tuh, oh ini masih akan naik nih. Ternyata betul dia mantul. Oh iya iya, terus mantul. Nah, posisinya jika dia posisinya sudah di bawah 50%, dia akan terus kemungkinan dia akan turun. Ini tren penurunan dan kita tunggu lagi sampai dia naik. Saat kondisi dia ada di atas 60%, berarti dia akan mengalami tren perubahan harga naik lagi nih. 50% tadi ya. Nah, pas saat dia turun, ini perubahannya kita bisa lihat lagi di bawah 50% dia akan ada penurunan terus ke dalam. Seperti itu cara menggunakan indikator RSI saat kita trading. Ini yang perlu teman-teman paham. Tapi saran saya, ketika teman-teman menggunakan indikator ini, gunakanlah indikator tambahan seperti MACD, Bollinger Band atau Exponential Moving Average untuk membantu teman-teman menganalisa jauh lebih tepat. Jadi bukan hanya menggunakan satu indikator seperti itu ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan jika ingin bergabung dengan grup Telegram, link grup Telegram itu saya share di kolom deskripsi. Semoga informasi ini membantu. Salam cuan.